Di jalan beraspal, jika Anda mencoba mencapai kecepatan yang sangat tinggi dengan cepat, terkadang mobil bisa macet. Ini karena gaya gesek ban bergantung pada parameter penting yang disebut slip. Mari pelajari lebih lanjut tentang topik menarik ini secara mendetail. Di sini, diilustrasikan ban yang menggelinding dengan sempurna. Dalam kondisi menggelinding sempurna, jarak yang ditempuh roda akan sama dengan keliling roda. Dalam kasus ini, kontak antara jalan dan ban akan sejajar. Dalam kasus rolling murni, pergerakan relatif antara jalan dan ban adalah 0 dan jelas slip juga 0. Kebalikan dari hal tersebut adalah keadaan sliding murni atau 100% slip. Secara umum, ban berperilaku di antara dua keadaan ekstrim ini. Daerah kontak ban dan jalan akan selalu berada pada suatu daerah karena beban yang bekerja di atasnya. Jika Anda mengamati di sini, roda bergerak kurang dari garis kelilingnya selama revolusi penuh. Ini karena gerakan relatif antara ban dan jalan tidak akan 0 sempurna, satu bagian akan selalu sliding. Mari kita pahami lebih lanjut tentang fenomena ini. Kita telah melihat sebelumnya apa itu keadaan rolling murni dan sliding murni. Dalam kasus sliding murni, molekul ban dan jalan saling bergesekan dan gaya gesek yang dihasilkan berlawanan dengan gerakan ban. Singkatnya, dalam keadaan ini seluruh molekul patch kontak akan bergeser. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan menjadi sifat interaksi mikroskopis ini selama katakanlah 50% slip? Kasus seperti itu mengarah pada pembentukan daerah menarik lainnya yang disebut daerah adesi. Di daerah adesi, molekul ban dan permukaan jalan membentuk ikatan permukaan. Ini disebut ikatan van der Waal dan lemah dalam kekuatan ikatan. Anda bisa menemukan jenis ikatan yang sama di antara lapisan grafit pensil. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana bisa ada ikatan tetap pada ban yang bergerak. Ikatan di daerah adesi bersifat sementara karena adanya pergerakan ban. Ikatan ini harus putus. Selama proses ini, gaya yang dihasilkan oleh molekul jalan pada molekul ban akan searah dengan gaya gesek-geser. Masih ada kebingungan di kalangan peneliti tentang lokasi daerah adesi dan sliding. Gaya gesek total yang dihasilkan oleh ban akan menjadi penjumlahan nilai adesi dan gesekan sliding. Nilai gaya gesek adesi selalu lebih besar dari gaya gesek geser. Dalam kondisi sempurna, nilai gaya gesek adalah 0. Namun ketika roda slip 100%, gesekan geser mulai berlaku. Anda bisa mengharapkan nilai gesekan untuk tingkat slip lainnya bervariasi seperti ini. Namun, yang terjadi secara praktis sangat berbeda. Mengapa terjadi perilaku aneh pada variasi slip versus gesekan? Untuk memahami perilaku ini, mari kita ambil contoh klasik balok yang bergerak linear. Balok tidak akan bergerak sampai gaya yang diterapkan mengatasi gaya gesek statis. Setelah gaya puncak, balok bergeser dan nilai gesekan tiba-tiba turun. Mari kita ganti sumbu X dengan nilai slip alih-alih gaya yang diterapkan. Contoh blok ini memiliki slip 0 atau slip 100%. Karena ban yang menggelinding sempurna tidak memiliki gerakan relatif terhadap jalan, keadaan ini setara dengan balok yang tidak bergerak. Ban slip 100% jelas sama dengan balok yang bergerak. Jadi, masuk akal untuk mengharapkan grafik serupa untuk ban yang menggelinding juga. Karena sifat karet yang fleksibel, dalam hal ini grafik akan lebih halus. Grafik slip versus gesekan cukup penting dalam teknologi ABS dan analisis dinamika kendaraan lainnya. Sistem pengiriman anti-lock didesain sedemikian rupa sehingga mengaplikasikan rem pada kisaran rasio slip 8% hingga 30%. Sekarang kita akan melihat bagaimana gaya gesekan dan slip dapat dihitung secara eksperimental. Kita tahu rumus menghitung gesekan. Sensor torsi rem digunakan untuk mengukur gaya gesekan. Gaya normal diukur dengan menggunakan alat ukur regangan. Dengan menggunakan kedua nilai ini, koefisien gesekan dihitung. Rasio slip dihitung menggunakan persamaan ini. Baik kecepatan sudut maupun kecepatan translasi
diukur menggunakan sensor kecepatan roda. Kecepatan translasi diukur pada roda non-pengeriman. Namun, ketika rem diterapkan di keempat roda, radar digunakan untuk memperkirakan kecepatan translasi kendaraan. Dalam video ini, kita mempelajari variasi gaya gesekan untuk penggerak garis lurus. Saat kendaraan berbelok, patch kontak berubah bentuk. Sudut antara arah roda menunjuk dan arah gerak roda dikenal sebagai sudut slip. Dalam video mendatang dari seri ini, kita akan melihat bagaimana sudut slip mempengaruhi gesekan. Mohon jangan lupa dukung kami. Terima kasih.